네가 서문이야? 너 이상한 꿈 꿨지? 거기가 하늘나라야. 우리는 저승일을 하는 사람들이다. 너도 우리랑 팀이 돼서 같은 일을 하게 될 거다. 이게 바로 우리가 하는 일이다. 할게요. 카운터. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Nah, kali ini aku pengen nge-review tentang drama, yaitu The Uncanny Counter. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi sama drama ini kan. Nah, oke, kali ini aku bakal nge-review dan sinopsisnya kayak apa. Yang jelas drama itu recommended buat kalian tonton. Nah, jadi biasanya sih emang kayak kebanyakan drama-dramanya OCN itu dia tuh kayak lebih seringnya tuh adaptasi dari webtoon, dan emang genre dramanya OCN itu pasti yang kayak misteri, action, pokoknya yang genrenya kayak gitu, thriller, yang kayak Sweet Home, terus yang pernah aku review itu kayak Stranger from Hell, terus yang itu pokoknya yang genrenya itu emang thriller, misteri, action, yang intinya kayak berbau masalah kayak gitu. Jadi tuh dramanya emang seru banget, dan langsung aja kita ke sinopsisnya. Nah, jadi aku bakal jelasin dulu. Di sini ada 4 pemeran utama, yaitu yang pertama adalah Somun. Somun itu, jadi Simon ini adalah anggota termuda yang itu kayak masih SMA gitu. Terus dua itu ada Gomutak. Terus yang ketiga itu adalah Dohana, dan yang keempat adalah Chomeok. Nah, Simon ini jadi dia tuh kayak anggota termuda dari si counternya ini. Dia tuh kayak masih pelajar SMA gitu, dan dia tuh mulai memiliki background yang kayak kelam gitu loh. Di masa kecilnya dia tuh kayak pernah kecelakaan yang akhirnya itu mengakibatkan kakinya tuh kayak pincang gitu sampai dia tuh gede. Nah, terus si Gomutak itu tuh dulunya tuh dia seorang kayak detektif, seorang tugas kepolisian gitulah. Nah, tiap counter ini mereka tuh kayak punya kekuatan yang luar biasa dari masing-masing mereka. Jadi kayak mereka tuh punya keahlian atau kayak punya bidang sendiri-sendiri gitu deh. Kayak misalkan Somun itu kayak dia tuh punya kekuatan, bisa kekuatan fisik gitu tuh kayak yang paling kuat gitu. Terus si Gomutak itu kayak dia tuh orang yang paling baik hati gitu loh. Dia tuh orang yang kayak paling baik hati. Nah, terus si Gohana ini kelebihan dia tuh kayak bisa mendeteksi roh jahat dalam wilayah berapa kilometer gitulah. Terakhir adalah si Chomeok. Nah, ibunya ini dia tuh kayak bisa, kekuatan tuh bisa menyembuhkan. Mereka disebut The Counter soalnya mereka tuh kayak menyelamatkan. Jadi ceritanya itu kayak sekelompok 4 orang ini, jadi mereka itu memiliki kekuatan khusus yang mana mereka itu bertugas untuk mencari roh jahat atau memusnahkan roh jahat. Jadi kan itu tuh mereka tuh kayak berempat gitu yang punya kekuatan khusus, dan mereka tuh juga manusia gitu loh sebenarnya. Nah, kenapa sih bisa mereka tuh jadi counter? Untuk menjadi counter itu mereka itu kayak harus menukar kehidupan mereka. Maksudnya sebelumnya keadaan mereka itu kayak lagi koma atau sekarat atau kayak udah mau meninggal gitu. Nah, syaratnya kalau misalkan mereka mau hidup, mereka tuh harus jadi counter. Jadi kayak orang-orang yang terpilih dari orang-orang yang sekarat, dari berbagai orang-orang yang sekarat, mereka lah yang terpilih untuk menjadi counter. Jadi mereka tuh menukarkan kayak biar mereka tuh menjadi hidup kembali, mereka tuh kayak harus jadi counter, kecuali yang salah satu anggota baru tadi sini. Nah, pokoknya berawal dari 4 si counter tadi yang punya kekuatan super. Jadi kekuatan mereka tuh kayak 3 kali lebih dari kekuatan manusia biasa. Kayak mereka itu bisa nahan kecelakaan gitu, nahan mobil, pokoknya itu deh. Nah, yang dimaksud roh jahat di sini adalah siapa sih pemilik roh jahat itu? Orang-orang yang memiliki niat atau keinginan untuk membunuh orang lain. Jadi mereka itu tugasnya mencegah orang tersebut melakukan pembunuhan itu. Nah, siapa yang bisa mendeteksinya? Yang bisa deteksi itu si Hana. Nah, si Hana ini bisa mendeteksi roh jahat dalam
lingkup yang cukup jauh, jadi itu bisa dalam ratusan kilometer apa berapa kilometer dia itu bisa mengetahui di mana sih roh jahat itu berada. Nah tugasnya mereka itu mengejar roh jahat itu supaya nggak jadi membunuh orang, soalnya kalau misalkan dia itu berhasil buat bunuh orang, nantinya roh yang mati itu akan dimakan sama roh jahat itu, dan roh jahat itu kan bertambah kekuatannya. Jadi dia tuh kayak, jadi arwahnya itu kayak nggak bisa ke akhirat gitu loh, orang yang mati di tangan roh jahat itu. Nah tugas mereka, kalau misalkan mereka itu bisa mencegah si roh jahat itu, roh jahatnya bakalan dikirim ke akhirat dan arwahnya juga bakalan dikirim ke akhirat, jadi kayak gitu. Nah jadi contoh gambaran besarnya itu kayak gitu kerjaan mereka tiap hari. Nah kan kayak kekuatan mereka itu kan kayak nggak mungkin banget kan orang-orang tuh tahu tuh mereka punya kekuatan kayak gitu, bisa menghilangkan ingatan orang, terus kekuatan mereka itu bisa, mereka juga kuat banget, mereka bisa ngilangin ingatan, mereka bisa baca pikiran. Nah kan kayak nggak mungkin banget gitu loh kalau misalkan manusia biasa itu bisa ngelakuin yang kayak gitu. Jadi ketika mereka itu kayak melancarkan aksinya atau membasmi si roh jahatnya itu, mereka tuh bakalan menghapus ingatan mereka supaya mereka itu nggak inget sama mereka. Jadi mereka itu punya kekuatan untuk menghilangkan ingatan si orang-orang jahat itu. Nah jadi ternyata backgroundnya mereka itu saling berkaitan. Di sini yang jadi musuh mereka itu adalah roh jahat ya. Jadi roh jahat itu ternyata tuh mereka juga punya levelnya sendiri-sendiri. Jadi dari level 1 kan ada orang yang baru tahun ini berarti dia kayak level salutnya gitu dulu. Terus yang paling kuat itu adalah level 3, sampai mereka itu juga kadang kewalahan menghadapi roh jahat yang level 3 itu, soalnya itu susah banget dan nggak bisa mereka hadapin sendiri, mereka harus ngadepin roh jahat itu dari batang. Nah yang paling mengerikan adalah kalau misalkan level 3 itu nggak bisa dihentikan dan terus menerus memangsa orang, dia itu bakalan jadi level yang paling akhir, yaitu level 4. Dia tuh kayak nggak bisa mati saking kuatnya dan bisa meregenerasi, kayak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi di sini ceritanya mereka itu mengincar roh jahat yang level 3 itu karena ternyata juga ada kaitannya sama masa lalu Moon dan masa lalu Botak ini. Jadi kalau misalkan di masa lalu Moon, dia itu kan kecelakaan nih. Jadi dia tuh dulunya itu pas dia tuh umurnya 7 tahun atau berapa tahun gitu, pokoknya dia tuh kayak masih kecil gitu, dan di dalam mobil ibu sama bapaknya sama dia tuh kayak rumahnya gitu, dan ternyata di tengah jalan mereka tuh kayak mengalami kecelakaan gitu. Orang tuanya Simon ini tewas di jalan, langsung meninggal di tempat, tinggal Simon aja yang masih hidup. Nah sepanjang hidupnya Simon ini sampai besar dia tuh berpikir kalau misalnya kematian orang tuanya itu gara-gara dia gitu loh. Nah ternyata semenjak dia jadi korban ini, dia tuh baru tahu dan baru menggali lagi ternyata penyebab kematian kedua orang tuanya dia itu dari si roh jahatnya itu. Soalnya tubuhnya orang tua Moon itu nggak ada di akhirat gitu loh, dan masih masih terkurung di dalam tubuhnya roh jahat itu. Jadi orang-orang yang kayak dimakan atau orang-orang yang dibunuh oleh roh jahat itu tubuhnya tuh nggak bakalan bisa ke akhirat, termasuk orang tuanya Moon ini. Jadi dia tuh pengen banget melepaskan orang tuanya dia itu supaya bisa ke akhirat gitu. Nah nggak sampai situ aja, ternyata ada hubungannya dengan Botak, yaitu pemeran utama kedua. Jadi ternyata dia itu dulunya mati, dia tuh dulunya meninggal gara-gara bunuh juga. Cuma untuk gini, kan orang tuanya si Moon ini ceritanya tuh mereka tuh kayak tugas kepolisian juga, yang mana teman atau partner kerjanya sama si Botak dulu. Jadi mereka tuh saling berkaitan gitu loh, saling partner kerja. Dan ketika kecelakaan itu si Botak itu ternyata lagi diserang juga. Jadi dia itu kayak Botak ini adalah orang yang pas bangun dari tidurnya tuh kayak nggak ingat apapun tentang kejadian di masa lalunya dia. Jadi orang-orang yang kenal dia atau orang-orang yang kenal dia tuh udah menganggap dia itu mati, karena dia tuh kayak turun terjun dari lantai dari gedung tinggi banget itu, terus turun tuh. Jadi orang-orang tuh
tahu kalau misalkan Gomutak ini udah meninggal, tapi ternyata belum. Dia itu bisa hidup lagi gara-gara jadi si Kalentar. Nah tapi sayangnya dia tuh nggak inget apa-apa tentang kejadian sebelumnya, kenapa dia itu bisa mati, dia itu bisa meninggal. Nah dari kejadian itu akhirnya si Gomutak dan si Somun itu menyelidiki kasus masa lalu mereka yang berkaitan dengan roh jahat yang terus menerus itu, yang sekarang itu menjadi level 3 yang susah banget buat mereka lawan. Apa ya, pokoknya itu ceritanya seru banget, gimana caranya mereka itu kayak memburu roh jahat. Terus di setiap ceritanya ternyata ada keterkaitan di balik masing-masing roh jahat, di balik kejahatan itu kayak ada sangkut pautnya sama pihak-pihak tertentu. Intinya tuh kayak memusingkan gitu deh, kayak ternyata ribet banget tapi itu dramanya seru banget. Dan udah gitu, dan sekaligus dramanya itu bener-bener sedih mengharukan banget sama karena si Minnya ini bener-bener pengen banget nyelamatin orang tuanya yang dimakan roh jahat itu. Dan ini rekomendasi banget buat kalian tonton. Jadi ini emang bagus banget, nggak salah kalau misalkan dia itu dapat rating tertinggi sepanjang sejarah dramanya OCN. Dan kabar-kabarnya mereka tuh bakalan melanjutkan di season yang kedua. Belum aja, jadi kita tunggu aja kelanjutannya ya. Oke, gini aja review film di Uncanny Counter dari aku. Semoga kalian paham sama cerita, sama sinopsis yang aku ceritain tadi, gambaran besarnya. Intinya ceritanya seperti itu. Lebih seru lagi kalian tonton, soalnya tuh kayak panjang, nggak bisa di review semuanya dalam satu video aku ini. Jadi kalian tonton lagi sendiri karena dramanya emang bagus banget. Thanks udah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.